Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Alhamdulillah di beberapa provinsi juga sudah terbentuk sampai kecamatan. Jadi kabupaten kota, alhamdulillah dari 514 kabupaten kota kita sudah terbentuk sekitar 50%-nya, sekitar 250. Lalu di kecamatan-kecamatan di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, kemudian Jawa Tengah itu sudah sampai terbentuk di tingkat kecamatan. Jadi tukang-tukang bisa langsung menghubungi pengurus-pengurus kita di seluruh Indonesia gitu, Mas. Atau kita juga menyediakan aplikasi. Memang saat ini yang Android masih dalam proses pengembangan lagi. Nah, di aplikasi itu yang versi web sudah sangat aktif beberapa bulan ini, itu bisa langsung tukang-tukang itu mendaftar secara langsung ke website kita, sehingga kami bisa lakukan pendataan dan kita lakukan pendaftaran untuk sertifikasi tukang, Mas. Boleh disampaikan websitenya? Tukangharian.id, Mas. Ada tukangharian.id sama tukangbangunan.id. Ada dua websitenya, yaitu tukangharian.id sama tukangbangunan.id, gitu, Mas. Bedanya apa? Kebetulan sama-sama saja. Itu bedanya kalau di tukang bangunan ID itu sifatnya hanya registrasi aja, tapi tidak ada data pribadi yang muncul dilihat oleh masyarakat. Tapi kalau di tukangharian.id itu tukang-tukang yang mengupload fotonya, mengupload datanya, kemudian promosi di situ bisa langsung berhubungan ke konsumen, Mas. Jadi konsumen seluruh Indonesia bisa melihat langsung ini si A keahliannya apa, kemudian sertifikatnya apa, kemudian tinggal di mana, nomor handphonenya berapa, bisa langsung berhubungan, Mas. Kalau di tukangbangunan.id, kami yang mengkontak mereka karena datanya tersimpan, jadi setiap ada pekerjaan atau ada kegiatan kita akan menghubungi mereka gitu, Mas. Oke, ketika kemudian bergabung di organisasi, bisa dibagi cerita apa manfaat yang didapat, kemudian kewajibannya apa ini tukang-tukang yang bergabung ini, Mas? Ya, untuk manfaatnya tentu dengan bergabung dengan asosiasi, satu kita rutin melakukan pembinaan, baik itu pembinaan secara pelatihan, karena pelatihan sertifikasi ini ada tingkat-tingkatannya, Mas. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, Mas. Jadi kalau tingkat 3 ini tingkat yang belum terampil sekali. Jadi kemudian kalau kita latih lagi, kita monitor, kita latih lagi, dia akan mendapatkan sertifikat tingkat 2. Jadi ada peningkatan kompetensi gitu. Lalu kemudian kita monitor lagi, kita tingkatkan lagi ke sertifikat tingkat 1, sehingga itu tingkat yang sangat terampil gitu, Mas. Ya. Nah, tukang ini kadang-kadang ahli atau terampil pada satu bidang saja. Misalnya tukang A ahlinya atau terampilnya di pasang plafon saja. Nah, dia dengan mengikuti asosiasi punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan di keterampilan yang lainnya, Mas. Jadi misalnya tukang yang ahlinya plafon ingin punya keahlian lain, pasang genteng atau apa, kita latih kembali supaya dia bisa untuk punya keterampilan lain. Yang kedua, kita juga dengan mengikuti asosiasi ini, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga, termasuk ada bantuan pemerintah, kita upayakan agar tukang-tukang ini mendapatkan prioritas oleh pemerintah, Mas. Karena kita tahu bahwa selama ini pemerintah yang kami lihat, baik bansos maupun apapun, selama ini bantuan UMKM ada, bantuan bansos ada, bantuan buruh ada, kenaikan
untuk BPJS buruh ada, terus lalu ada lagi masalah gaji UMR, semua diperhatikan pemerintah. Tetapi khusus tukang bangunan yang jumlahnya 27 juta ini tidak ada sama sekali perhatian pemerintah. Nah, wadah inilah yang berupaya untuk mari loh, kita harus ingat bahwa yang paling berjasa ini justru tukang bangunan dalam pembangunan, dalam apapun ini tukang bangunan. Pemerintah dan masyarakat, ayo loh perhatikan kesejahteraan tukang bangunan ini. Itu khususnya pemerintah, gitu Pak. Mas. Oke. Jadi itu. Kemudian manfaatnya apa ini ketika bergabung? Kemudian pertanyaannya kan, kalau bergabung apa kemudian ada iurannya, atau kemudian kalau mendapatkan pekerjaan dari asosiasi ada potongannya dan seterusnya. Ya, jadi begini Mas, di Kementerian PUPR itu ada aturan di mana kalau tukang bersertifikat dan tukang tidak bersertifikat itu beda range ininya, salary upah hariannya Mas. Jadi kalau tidak bersertifikat itu tukang itu 150.000 per hari, kalau bersertifikat 175.000 bisa sampai 200.000 Mas. Jadi ada perbedaan yang signifikan gitu. Nah, itu yang manfaat yang sangat besar yang dirasakan itu kan dengan bergabung dengan asosiasi. Lalu dengan bergabung dengan asosiasi tentunya info-info pekerjaan atau proyek akan mudah mereka dapatkan. Karena proyek itu kan ada jangka waktunya, 1 bulan selesai. Kalau dia nggak bergabung dengan asosiasi, mungkin habis itu nggak ada informasi proyek lagi, nganggur lagi sebulan. Tapi dengan bergabung dengan asosiasi, di mana di sini ada pengurusnya dan insya Allah mereka juga ada beberapa yang berkecimpung di dalam jasa konstruksi maupun yang punya link-link jasa konstruksi atau proyek-proyek, bisa menarik-narik tukang-tukang yang belum mendapatkan pekerjaan untuk kita berikan pekerjaan. Jadi ini yang manfaat paling utama adalah link-link pekerjaan, Mas. Link-link pekerjaan. Ada kewajiban bayar atau apa anggota? Jadi gini, nah kalau tukang-tukang itu nanti bekerja, misalnya dari pemilik proyek upahnya adalah 150. Nanti kita sampaikan kepada pemilik proyek karena ini berasosiasi, maka 150 ditambah 5.000, 50 per hari. Jadi tidak mengurangi upah tukangnya, tapi kita menaikkan upah tukangnya, apalagi tukang bersertifikat tentu upahnya lebih tinggi, itu yang kita tarik dari upah harian para tukang ini, Mas. Sehingga upahnya tetap gitu, Mas, tidak mengurangi pendapatan tukang gitu, Mas. Oke. Ini menarik ya, bagaimana tukang kemudian berasosiasi dan seterusnya. Sampai hari ini yang sudah, apakah hanya ada satu asosiasi ini atau ada beberapa asosiasi yang Mas Gustav? Ya, jadi di Kementerian PUPR ini saat ini memang untuk asosiasi jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi itu memang ada puluhan, tetapi asosiasi yang asosiasi yang tukang bangunan atau dewan pertukangan ini hanya kami, Mas. Tidak ada yang lain. Jadi asosiasi insinyur ada, asosiasi banyak itu di Kementerian PUPR itu, tetapi yang asosiasi pertukangan, asosiasi tukang bangunan itu hanya kita. Gitu, Mas. Oke, kita akan jeda sesaat dan kemudian memberikan kesempatan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada pengurus daerah yang ingin menyampaikan sesuatu. Kita akan buka setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepoin Desa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.
Oke, kembali ke Kepoin Desa. Teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung raise hand, dan mungkin teman-teman pengurus yang ingin menyampaikan sesuatu juga boleh. Ini menarik, ini tukang-tukang kemudian harus bersertifikat untuk proyek-proyek tertentu dan seterusnya. Nah, mungkin yang boleh saya tahu seberapa banyak atau data, karena ini organisasinya masih organisasi tunggal, belum ada yang lain yang sudah terregistrasi di asosiasi, berapa banyak, Mas? Ya, jadi yang sudah terdaftar di organisasi memang belum juta-jutaan, Mas. Jadi yang kemarin kami lihat itu di beberapa kabupaten, ada di Kabupaten Magelang itu sekitar 4.000 tukang yang terdaftar di Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo misalnya 5.000 tukang, lalu di Kabupaten Sukoharjo 6.000, kemudian di Pemalang itu ada 5.000 tukang dan lain sebagainya. Di NTB itu baru sekitar 2.000-an provinsi NTB. Jadi memang berbeda-beda setiap kabupaten sama kota gitu, Mas. Saat ini yang terdaftar, Mas. Untuk bisa bergabung atau mungkin saya bukan tukang, tapi saya tertarik untuk membantu tukang umpamanya untuk menjadi pengurus, bisa atau enggak? Ya, memang saat ini untuk menjadi pengurus itu memang jadi gini, Mas, kita harus bedakan mana pengurus dan non pengurus. Jadi kalau pengurus itu kan orang yang mengurusi, orang yang mengurusi tukang. Jadi syaratnya tidak, justru malah pengurus itu syaratnya malah bukan tukang, Mas. Kalau tukang nggak bisa jadi pengurus, nanti nggak bisa ngurusin tukang, dia hari-hari nukang gitu. Makanya syarat pengurus adalah bukan tukang gitu. Meski entah itu insinyur, entah itu sarjana ekonomi, entah itu sarjana lainnya, ataukah bukan sarjana, STM atau apa, atau SMK. Jadi silahkan bergabung untuk menjadi pengurus. Lalu mungkin tadi ada sedikit ralat gitu, Mas, bahwa memang sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, seluruh pekerjaan konstruksi tadi yang saya sebutkan bukan proyek-proyek tertentu, tidak. Jadi seluruh pekerjaan konstruksi itu wajib bersertifikat, Mas. Seluruh pekerjaan konstruksi. Semuanya. Tukangnya harus bersertifikat. Rumahnya Mas Koco ini ada perbaikan plafon. Nah, tukang yang kerja plafon di rumah Mas Koco aja itu harusnya bersertifikat, Mas. Harus bersertifikat. Nah, memang hanya ini persoalannya adalah masalah sosialisasi. Jadi kurangnya dana sosialisasi pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang atau peraturan-peraturan tentang jasa konstruksi kepada masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah mungkin kurang pedulinya masyarakat terhadap hal-hal seperti itu. Jadi mungkin ya wes lah, adanya tukang ini mau tanya sertifikat nggak enak, Mas punya sertifikat nggak? Jadi ada sungkan. Nah, itulah budaya Indonesia. Terus kerja wes yang penting gitu kan. Begitu kerja tukang keramik kerja salah akhirnya kan repot. Tapi kalau dengan adanya sertifikat terjamin bahwa itu memang sudah mengikuti pelatihan tentang itu. Misalnya pasang keramik ternyata benar, pasang plafon ternyata nggak salah-salah. Begitu, Mas. Oke, ini menarik. Kebetulan di TV Desa ini kan banyak teman-teman dari pendamping profesional yang bergabung dari Kementerian Desa. Ini kan sering juga mengikuti acara-acara kita. Ini apabila kemudian ini mungkin agak apabila teman-teman tenaga pendamping profesional, kalau dulu kan ada tenaga ahli infrastruktur, ada tenaga ahli pemberdayaan, ada apabila mereka tertarik untuk bergabung dan kemudian menjadi pengelola atau pengurus asosiasi ini,
Itu kira-kira syarat-syaratnya apa dan kemudian ada nggak manfaat untuk mereka? Ya, jadi asosiasi ini kita resmi, kita terdaftar di pemerintah. Jadi tentu sebagai organisasi baik di kabupaten kota dan sebagainya, tentu kita sebagai organisasi resmi yang punya legalitas, terdaftar di OSS, di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kita bermitra dengan Kementerian PUPR. Sebenarnya peluang itu sangat ada, sangat besar sekali. Ketika kita tanpa asosiasi, mungkin ketemu pejabat-pejabat akan sulit. Dengan kita menjadi pengurus asosiasi, maka ingin ketemu pejabat mudah. Pejabatnya nggak bisa ditemuin, kirim surat. Surat pertama nggak direspon, kirim surat kedua. Jadi inilah manfaatnya. Jadi ini ya itu yang pertama dalam hal untuk bertemu pejabat. Bertemu pejabat kan impact-nya banyak sekali. Misalnya kita berkaitan dengan anggaran, misalnya sebagai organisasi tentu Kesbangpol akan menyediakan anggaran kepada kita. Kabar gembiranya beberapa provinsi, contoh di Jambi. Jambi itu sangat atensi pemerintah Provinsi Jambi, bahkan tahun depan di 2022 itu kemarin kita sudah diminta untuk mengusulkan anggaran Kesbangpol khusus untuk DPN Perkasa Provinsi Jambi itu 600 juta untuk kegiatan operasional DPN Perkasa dari Kesbangpol saja, itu belum dari Kementerian Dinas PUPR-nya, belum dari dinas-dinas lain, karena apalagi ini tukang itu adalah masyarakat marginal. Di situ ada dinas ketenagakerjaan yang mungkin di situ ada bantuan-bantuan lain atau dari dinas sosial. Jadi ini lintas lembaga, lintas kedinasan. Jadi itu kita bisa masuk seluruhnya, Mas. Jadi ini manfaat yang sangat besar sekali dengan bergabung menjadi pengurus DPN Perkasa. Memang bagi teman-teman pengurus yang belum punya pengalaman berorganisasi, tidak apa-apa, itu step by step aja. 1 tahun mungkin dalam ya belajar dari teman-teman yang lain bagaimana untuk memanfaatkan organisasi ini untuk kesejahteraan seluruhnya. Jadi kita tujuan organisasi ini bukan hanya kesejahteraan anggota, Mas. Anggotanya sejahtera, pengurusnya nggak sejahtera, organisasinya nanti nggak jalan. Siapa? Oleh karena itu kesejahteraan itu harus dua belah pihak. Anggotanya sejahtera, ya pengurusnya harus sejahtera. Kalau pengurusnya nggak sejahtera, nggak bisa ngurusin anggota gitu. Jadi itu berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan gitu, Mas. Oke. Kalau umpama nih ada teman yang di daerah, kemudian karena mungkin dulunya juga tenaga ahli infrastruktur umpamanya, kemudian tertarik untuk bergabung menjadi pengurus, itu prosesnya seperti apa? Ya, untuk menjadi pengurus memang baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi itu seluruhnya SK dari saya selaku ketua umum, Mas. Jadi SK pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota itu diterbitkan oleh ketua umum di tingkat pusat. Lalu untuk menjadi pengurus di kecamatan itu menjadi kewenangan provinsi untuk menerbitkan, Mas. Prosesnya bagaimana untuk kemudian mengajukan diri kemana, syaratnya apa dan seterusnya? Ya. Itu kita ada website organisasi, Mas, tukangbangunan.or.id. Nah, ini beda lagi nih, website organisasi itu beda lagi, tukangbangunan.or.id. Di situ ada kontak personnya semua. Jadi bisa langsung WA, terus mengusulkan kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara, atau jika ada yang dalam forum ini ingin langsung mencatat nomor saya atau nomor itu ada Bu Yusi. Bu Yusi juga hadir. Ini Bu Yusi itu adalah kepala sekretariat pusat. Jadi langsung bisa mengajukan KTP-nya. Ada formulirnya, Mas. Formulirnya selembar 2 lembar paling. Itu isinya KTP ketua, sekretaris, bendahara. Jadi cukup 3 orang aja cukup, Mas. Ketua, sekretaris dan bendahara. Lalu ditandatangani formulir itu untuk bergabung. Nah, lalu kita proses untuk diterbitkan SK-nya, Mas. Oke.
Oke, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung raise hand. Nanti kita berikan kesempatan untuk open mic. Ini menarik menurut saya. Jadi ketika kemudian kita memang ada di bidang itu dan kemudian bukan sebagai profesi tukang, tetapi paham dengan pekerjaan tukang dan seterusnya, kemudian bergabung menjadi pengurus, ada manfaat menjadi pengurus dan seterusnya. Ini menurut saya menarik. Silakan kalau nanti ada yang ingin bergabung bisa langsung mengunjungi tukangbangunan.or.id, betul ya? Betul. Oke, tukangbangunan.or.id, atau kalau yang hari ini mungkin sedang mengikuti bisa langsung WA ke ketua umum. Ya, 0816. Ya. Oke, silakan dibagi, Mas. Ya, saya sebutkan itu 08 16 711313. 0816. Ya, 0816 711313 itu juga sudah saya kirim di chat juga, ya, di chat juga. Oke, terima kasih. Jadi ini terbuka untuk teman-teman bisa langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum Tukang Bangunan Indonesia. Nah, website tentang informasi pekerjaan seterusnya itu apakah kemudian akan ada notifikasi ke anggota? Nih, saya sudah jadi anggota, sudah mengikuti proses sertifikasi dan seterusnya. Ketika ada peluang pekerjaan di wilayah tinggal si anggota ini, apakah mereka harus aktif melakukan pengecekan di website atau kemudian ada layanan pemberitahuan ke anggota tentang peluang-peluang pekerjaan? Silakan, Mas. Ya, Mas. Jadi mungkin sebelum saya lupa bahwa yang belum saya sampaikan bahwa kepengurusan ini, pengurus tukang bangunan ini terdiri dari berbagai latar belakang, Mas, saat ini nih. Jadi tadi belum saya sebutkan ya, jadi memang pembina asosiasi ini tentu Pak Menteri PUPR. Jadi kita Dewan Pengurus Pusat ini atau pengurus bidang pusat ini dilantik oleh Bapak Menteri PUPR pada tanggal 21 September 2019. Jadi kami resmi dilantik oleh Menteri. Jadi Pak Menteri itu sebagai Dewan Pembina. Lalu ada lagi wakil-wakil Dewan Pembina itu ada dari TNI, kita ada Maijen Adi Sudaryanto, kemudian dari profesional ada Profesor Marsudi, kemudian dan lain sebagainya. Jadi memang dari berbagai latar belakang yang ada di DPN Perkasa ini. Kemudian penasehat kita juga kemarin Bu Risma Menteri Sosial juga kita sudah temui dan menyampaikan kesediaannya untuk menjadi Dewan Penasehat. Lalu pengurus provinsi juga hadir ada dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada di Kalimantan itu ketua provinsinya polisi, Pak Mas Koco. Jadi ada di Kalimantan Barat kalau nggak salah itu ketuanya provinsi polisi. Lalu ada lagi di Sulawesi Tenggara itu ketuanya ajudannya wali kota. Jadi PNS juga alhamdulillah bergabung dengan kita menjadi ketua-ketua baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Di Kendari itu juga ketua kota Kendari itu PNS dari dinas PUPR kota Kendari. Jadi memang dari berbagai macam latar belakang. Nah, terkait dengan tadi apakah itu bisa terhubung atau notifikasi dan lain sebagainya. Jadi memang kita pernah uji coba dengan membuat aplikasi Android semacam Gojek, Mas. Semacam Gojek. Jadi ketika orang ngechat, kemudian tukangnya datang gitu. Nah, ternyata tingkat komplainnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena tukang itu kan rata-rata tidak berandroid, Mas. jadi kami banyak dikomplain. Ternyata yang terdaftar itu handphonenya anaknya, bukan handphonenya si tukang. Jadi ketika konsumen
pesan tukang seperti tukang ojek itu harusnya kan datang, itu ditelepon sampai 3 jam nggak datang-datang, nggak menyambung-nyambung. Jadi memang ada kendala beda dengan antara tukang dengan tukang ojek, Mas. Jadi kalau tukang ojek ini sekarang saya kuliah aja saya jadi tukang ojek. Jadi tukang ojek itu profesinya latar belakangnya tidak orang yang tidak berpendidikan, tetapi banyak mahasiswa, pegawai yang nyambi semua jadi tukang ojek atau Gojek atau di Grab maupun di mana-mana di aplikasi ojek online itu rata-rata sekarang ini malah bukan pendidikan SD tapi pendidikan SMA ke atas, sarjana yang berprofesi pegawai, mahasiswa yang di sela-sela pekerjaannya mereka sambil ngojek gitu. Nah, beda dengan tukang ini tidak begitu. Orang profesi tukang ya nukang tok. Dia kadang-kadang juga bahkan tukang itu mayoritas tidak berpendidikan. Berbeda pendidikan SD maksimal SMP. Kadang-kadang juga nggak bisa naik motor, jangankan naik handphone Android gitu, apalagi yang iPhone. Jadi mereka tingkat teknologinya sangat belum mendukung gitu. Nah, akhirnya dengan uji coba itu selama 1 tahun, banyak komplain yang sangat tinggi dari konsumen yang terhadap kehadiran tukang itu yang tidak responsif. Akhirnya kami mencoba dulu, kita off-kan dulu yang Android-nya, kita berfokus kepada website. Nah, jadi dengan website ini kita dari sisi kantor kami asosiasi tidak perlu repot, karena kalau dulu kita monitor begitu admin itu di server kita di HP pusat kita akan tahu ada notifikasi si A dihubungi sama siapa, itu crowded sekali. Di website kita loss, jadi situ customer to customer, Mas. Jadi bukan business to business tapi C2C, customer to customer. Jadi tukang-tukang menampilkan di situ nomor handphonenya dan lain sebagainya, data-data lengkap-lengkapnya, langsung konsumen yang mengunjungi website kita bisa langsung menghubungi WA atau telepon. Nah, ini tukang-tukang ini karena tidak berandroid, di situ rata-rata tukang-tukang tetap punya handphone, tapi handphonenya jelek, jadul gitu. Jadi tetap di tukangharian.id mereka bisa menampilkan nomor-nomor handphonenya untuk dihubungi langsung oleh customer, Mas. Jadi berdasarkan analisa atau visibility kita, memang untuk Android ini masih tukang-tukang masih perlu edukasi. Syukur-syukur memang ada bantuan pemerintah pengadaan Android murah, nah itu bisa sangat mendukung sekali. Tetapi gini, Mas, ketika misalnya anggaplah bantuan pemerintah ada terhadap Android kepada tukang, tapi tukang tidak mungkin sambil bekerja sambil pegang handphone. Beda dengan Gojek. Kalau tukang Gojek wajib dan bisa handphonenya, WA-nya ditaruh di dalam motor, mereka bekerja sambil menatap handphone, bisa. Tapi kalau tukang bangunan nggak bisa, Mas. Sambil pasang plafon, pegang handphonenya jatuh malah rugi. Itu. Nah, itulah dari berbagai analisa itu. Lalu terkait dengan baterai handphone, Mas. Baterai handphone itu tidak kuat sampai 8 jam. Padahal tukang bangunan atau tukang harian kerjanya 8 jam. Nah, lalu bekerja di rumah yang belum ada listriknya. Nggak mungkin juga handphonenya dicas. Jadi itulah kesulitan-kesulitannya. Itu loh, Mas. Kendala-kendalanya, Mas. Jadi memang aplikasi website ini yang masih cukup efektif, efisien bagi para tukang untuk terhubung kepada konsumen atau customer, Mas. Oke. Setidaknya dengan websitenya tadi tukangharian.id dan tukangharian.or.id, itu artinya kalau di tukangharian.id maka kita bisa mendapatkan informasi ada tukang siapa di dekat kita kalau kita butuh apa dan seterusnya. Karena pengalaman saya ketika kemarin ada masalah nih kelistrikan umpamanya.
Kemudian saya browsing, kemudian saya ketemu ada tukang listrik panggilan, maka kemudian saya bisa komunikasi untuk kemudian WA dan seterusnya. Akhirnya kemudian ada semacam kesepakatan. Oke, posisi dia di mana, rumah saya di mana, maka kemudian dia akan mengecek lepas dari nanti pakai jasa dia atau tidak, maka kemudian saya harus membayar untuk biaya kunjungan. Pak, biaya kunjungannya segini, nanti ketika kita cek, nanti kita berikan informasi kebutuhannya berapa, sehingga kalau Bapak oke ya kita kerjakan, Bapak oke juga nggak oke juga nggak apa-apa. Nah, ini mungkin pola-pola seperti ini bisa dikembangkan di tukang harian mungkin. Betul. Jadi kan untuk memang di tukang harian ini nanti di situ itu di tukang itu harus mencantumkan alamat sedetail-detailnya, Mas. Desanya di mana, kecamatannya di mana, kabupaten di mana, nomor handphonenya di apa, itu harus sedetail-detailnya, Mas. Terus kalau punya sertifikat, berarti sertifikatnya apa itu dicantumkan di situ, sehingga konsumen juga tidak beli kucing dalam karung, karena kadang-kadang banyak tukang yang kena sebenarnya tapi ngakunya tukang biar dapat bayaran mahal gitu, atau tukang ya banyak sekali kita kejadian Pak di asosiasi ini bahwa tukang kena begitu ada konsumen manggil untuk pasang keramik, ternyata mutunya acak-acakan, ternyata dia kena ngakunya tukang biar dapat bayaran mahal hariannya. Nah ini sesungguhnya lebih baik para tukang ini jika ada sertifikat juga dilampirkan sehingga konsumen terlindungi gitu, Mas. Jadi memang kalau data-data tukang itu lengkap sampai desanya apa segala macam itu, jadi kita konsumen itu bisa memilih mana konsumen tukang yang terdekat gitu loh, Mas. Dekat dengan proyeknya atau ada rumahnya yang akan diperbaiki. Nah itu sehingga efisien dalam hal biaya gitu, Mas. Artinya itu kan menjadi bagian tugas dari asosiasi untuk melakukan verifikasi kan? Betul Mas, betul. Jadi tukang-tukang yang terdaftar dengan kita, kita akan prioritaskan untuk mendapatkan sertifikat itu yang menerbitkan dari dinas Mas, dari dinas PUPR Mas. Jadi jadi bukan istilahnya sertifikat ini memang harus terjamin. Jadi kami ajukan ke Kementerian PUPR atau dinas PUPR melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi, jadi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Mas. Karena untuk mengadakan pelatihan pelatihan selama 3 hari ini, biayanya kan cukup besar, Mas. Kurang lebih sekitar 1.200.000-an disediakan oleh pemerintah. Makannya ditanggung, kemudian APD, sepatu, rompi, helm juga semua diberikan. Jadi selama 3 hari itu ditanggung semuanya. Jadi cukup besar. Jadi memang itu dan alhamdulillahnya pemerintah juga mendukung. Jadi itu melalui peraturan tadi undang-undang jasa konstruksi, peraturan pemerintah itu kan memang kewajiban pemerintah untuk memberikan anggaran kepada tukang untuk mendapatkan pelatihan. Jadi kami asosiasi ini sifatnya sebagai event organizer, Mas. Sebagai event organizer, para tukang datanya mana, kelahirannya apa, kita siapkan untuk ke dinas PUPR, dari PUPR siapkan anggarannya, sekaligus mereka siapkan asesornya, Mas. Jadi ini sertifikat ini resmi dari Kementerian PUPR dan juga Badan sertifikasi profesi BNSP, Mas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi itu mereka yang mengeluarkan, jadi kita sodorkan ke mereka, pengujinya ada, asesornya juga nggak boleh sembarangan, Mas. Asesornya ini bukan berarti insinyur langsung bisa jadi asesor, tidak. Jadi pelatih atau asesornya ini harus punya sertifikat dari BNSP juga, Mas. Gitu. Jadi memang cukup tidak bisa 1-2 tukang kita sertifikasi hari ini 2 orang, itu nggak bisa, Mas. Harus pelatihan kolektif 50 orang itu baru bisa gitu, Mas. Satu kelasnya itu paling tidak 50 orang, Mas. Oke.
Ini menarik menurut saya. Kenapa kemudian menarik, karena sebenarnya ya cara lebih mudah untuk kemudian teman-teman tukang ini juga bisa mendapatkan pekerjaan secara langsung. Atau mungkin kalau di proyek-proyek kan biasa kita ada seperti artinya pohirnya atau koordinator tukang dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini dalam konteks tukang harian dilihatnya seperti apa, Mas? Ya, jadi kami ini sebagai asosiasi banyak juga dihubungi, Mas, oleh pribadi maupun pemerintah, kontraktor-kontraktor, perusahaan-perusahaan yang mereka sebenarnya sudah sadar konsekuensi daripada mereka sebagai kontraktor atau mempekerjakan tukang, di mana diwajibkan oleh undang-undang harus menggunakan tukang bersertifikat, sehingga mereka kalau menunggu dana pemerintah kadang-kadang terlalu lama, sehingga akhirnya mereka para kontraktor ini ada juga yang berupaya untuk menganggarkan sendiri secara internal perusahaannya untuk sertifikasi, Mas. Jadi ada kemarin dari Jawa Barat itu pengembang perumahan developer, itu para developer rumah subsidi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu menghubungi kami, Mas, untuk melakukan sertifikasi tukang-tukangnya, karena mereka sadar itu kalau nanti masyarakat itu deg-degan juga, masyarakat kalau sudah tahu undang-undangnya jasa konstruksi tukang harus bersertifikat, nanti di demo kan repot, Mas. Jadi seperti itu gitu, Mas. Apalagi kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah. Nah, kalau misalnya masyarakat itu sudah terbuka matanya bahwa undang-undang jasa konstruksi tukang-tukang wajib bersertifikat, disomasi, Mas. Masyarakat bisa mensomasi secara class action maupun bukan, atau masyarakat pribadi menggugat ke pemerintah tentang kontraktor itu yang tidak memperkerjakan tukang tidak bersertifikat, itu dendanya 10%, Mas. 10% dari? Jadi misalnya proyek itu nilainya, anggaplah di desa, kepala desa itu mengerjakan proyek 200 juta misalnya, Mas. 200 juta, kalau hitungan teknik itu upahnya itu 30 juta, Mas. 30%. Berarti 60%-nya adalah upah. Nah, pemborongnya, katakanlah mandornya nih, misalnya mengerjakan kok tukang-tukangnya tidak bersertifikat dengan upah borong sampai kontraknya 30 juta, itu didenda 10 kali lipat dari upahnya, Mas. 10 kali lipat atau 10%? 10 kali lipat, sorry, 10 kali lipat, bukan 10%. Jadi hitung aja itu, tiap hari itu didenda. Jadi selama, katakanlah itu dikerjakan selama 3 bulan, jadi dendanya itu per hari, Mas, 10 kali lipat. Jadi kalau satu hari itu ada 10 tukang, berarti 1,5 juta, maka itu dendanya 10 kali lipat dari upahnya. Gitu, Mas. Bukan 10%. Memang dendanya sangat berat sekali undang-undang ini. Lalu ini baru si pemborongnya. Nah, apa sanksinya bagi kepala desa yang menggunakan dana desa untuk mengerjakan infrastruktur, menggunakan dana desa, mengerjakan infrastruktur dengan menggunakan tukang-tukang di desanya, tapi tidak bersertifikat? Apa itu sanksinya? Kepala desanya didenda 1 kali lipat, Mas. 100%. Ya, 100%, Mas. Jadi kalau upahnya tidak, itu ada aturannya. Ada di peraturan pemerintah itu terstatement dengan jelas, Mas. Nah, kepala desa yang kemudian diketahui oleh masyarakat memperkerjakan tukang tidak bersertifikat, masyarakat bisa mengadu, menulis secara tertulis kepada bupati. Hai Pak Bupati, ini Pak Lurah tukang-tukangnya tidak bersertifikat, menyalahi undang-undang. Itu. Nah, Bupati dalam waktu 7 hari, dalam PP itu, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, dalam PP Jasa Konstruksi diatur jelas, Bupati wajib menegur dalam 7 hari atas adanya surat dari masyarakat itu. Untuk segera tukang-tukangnya disertifikasi. Gitu, Mas. Nah, tapi kalau masih... Lanjut. Kalau masih lurahnya ngeyel juga, tidak disertifikasi juga, maka
dalam waktu 14 hari itu keluarlah surat, istilahnya surat peringatan kedua. Nah, kalau misalnya masih tidak dipersertifikat juga dalam 30 hari, maka proyeknya bisa diberhentikan gitu loh, Mas. Nah, bupati bila mana tidak merespon pengaduan masyarakat, maka dia bisa digugat ke pengadilan negeri bahwa dia melakukan maladministrasi. Kita juga sesuai dengan undang-undang itu juga bisa mengadu kepada kepolisian maupun kejaksaan, gitu loh, Mas. Bisa disampaikan mungkin peraturan pemerintah, peraturan menterinya nomor berapa, Mas? Ya. Wan? Peraturannya Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya, nah, saya ketik juga di chat ini. Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Jadi ini tentang jasa konstruksi, PP nomor 22 tahun 2020 tentang jasa konstruksi. Lalu di undang-undang disempurnakan di Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kerja dan PP nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan kerja bidang jasa konstruksi. Nah. Oke, terima kasih Mas Wandi. Ini nggak terasa udah di penghujung acara. Ada satu yang perlu di-clearkan atau diklarifikasi juga ini. Memang berdasarkan aturan Undang-Undang Konstruksi dan seterusnya ada PP-nya dan seterusnya tadi yang disampaikan Mas Wandi ini cukup mengerikan juga ini kalau kemudian jasa konstruksi memang harus sedetil itu, artinya ya memang harus benar-benar disiapkan terutama untuk proyek-proyek yang itu dikontraktorkan kan gitu ya Mas ya, itu yang dikontraktorkan. Kalau untuk kegiatan konstruksi tapi terkait kemudian masuk dalam program padat karya tunai desa, ini aturan ini berlaku apa enggak Mas? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa undang-undang ini tidak disebutkan untuk proyek pemerintah, tidak berlaku untuk seluruh masyarakat yang menggunakan jasa konstruksi, Mas. Jadi seperti tadi artinya kan yang menggunakan jasa konstruksi. Kalau betul. Kemudian kondisi sekarang ini pandemi, kemudian ada program untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan program padat karya tunai desa, artinya membuat infrastruktur tetapi kemudian mempekerjakan masyarakat, ini artinya aturan yang ini tidak berlaku karena tidak menggunakan jasa konstruksi kan? Berlaku Mas. Jadi tadi misalnya ini saya ambil contoh sederhana saja, misalnya Mas Koco punya rumah, punya tukang 1 orang bekerja di rumah, pasang keramik atau pasang plafon. Nah, itu kan jasa konstruksi, Mas. Nah, ketika diketahui bahwa tukang yang bekerja di Mas Koco ini tidak bersertifikat, lalu oleh tetangga diadukan ke bupati bahwa Mas Koco memperkerjakan tukang tidak bersertifikat, itu bisa, Mas. Sesungguhnya bisa. Tapi kan gini, karena waktu kita terbatas. Tapi kan gini, program padat karya tunai desa, padat karya tunai desa artinya programnya memang program untuk padat karya, mempekerjakan mereka yang tidak punya kehilangan pekerjaan. Lalu kata nih, sepakat membuat memperbaiki jembatan dan seterusnya dengan mempekerjakan masyarakat. Apakah kemudian ini masuk dalam wilayah penggunaan jasa konstruksi? Karena kalau itu masuk ini kekacauan yang luar biasa, ini semua kepala-kepala desa
bisa dapat masalah karena yang dipekerjakan memang kalau bicara padat karya tunai yang dipekerjakan tidak mesti tukang, tetapi mereka yang mendapatkan dampak atau karena tidak berpenghasilan dan seterusnya. Ya, jadi gini Mas, dana desa ini yang kita tahu bahwa sekian persennya bisa digunakan untuk pelatihan peningkatan SDM, Mas. Nah, inilah yang seringkali menggampangkan para kepala desa ini, Mas, gampang gitu. Nah, sehingga kepala desa ini kadang-kadang untuk peningkatan mutu pelatihan SDM ini asal-asalan, entah yang mana. Jadi, nah, tukang-tukang ini merasa wah nggak ada sanksinya, nggak ada konsekuensi hukumnya dan sebagainya. Kepala desa cuek, Mas. Jadi kalau itu dibiarkan, justru malah kekacauannya akan jadi buruk dampaknya untuk masa depan para tukang, Mas. Masa depan oleh karena itu para kepala desa ini harus kita edukasi, harus kita persuasif ke mereka, dana desa yang sekian persen untuk peningkatan mutu SDM itu sebagian bisa digunakan untuk sertifikasi tukang, gitu Mas. Apalagi dana desa, ya, gitu Mas. Oke, terima kasih. Ini sudah di penghujung acara, silakan closing statement. Ya, terima kasih di penghujung acara ini. Tadi belum ada kesempatan ya dari pengurus-pengurus kami yang di seluruh Indonesia maupun ada yang ngacung pengurusnya malu-malu. Silakan langsung closing aja. Siap. Terima kasih Mas Koco. Kami dari Asosiasi Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TV Desa, kepada Mas Suryo Koco selaku CEO TV Desa yang telah berkenan mengundang kami segenap jajaran pengurus pusat maupun di daerah untuk hadir di Kepoin Desa. Dan kami sangat bangga dengan adanya Kepoin Desa ini dan TV Desa ini karena memang tukang-tukang itu adanya di desa, Mas. Nah, memang target dari asosiasi ini adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat tukang khususnya kan di seluruh desa di Indonesia. Jadi ini sinergi yang luar biasa sebenarnya antara TV Desa dengan tukang bangunan Indonesia karena tukang bangunan Indonesia adalah sasarannya masyarakat desa. Demikian Mas, dan kami ucapkan terima kasih kepada pengurus se-Indonesia yang berkenan hadir di acara Kepoin Desa ini. Jangan lupa subscribe TV Desa, tonton terus TV Desa, kita besarkan desa, kita bangga sebagai masyarakat desa dan memajukan desa. Demikian Mas Suryo Koco dan teman-teman yang bukan pengurus, masyarakat yang lain yang bukan pengurus, saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya di forum ini. Demikian Mas Koco, closing statement dari saya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Masih ada catatan, masih ada PR ini menyangkut aturan undang-undang yang kemudian ini terkait juga dengan aturan-aturan yang lain tentang padat karya tunai dan seterusnya. Kenapa tadi kita singgung ini menjadi sangat penting untuk bagaimana konklusinya. Mungkin kita akan coba bahas di forum yang lain, tapi yang jelas terima kasih Mas Kuswandi sudah bergabung dan kerabat desa jangan lupa Kepoin Desa tiap Senin tiap Senin sampai Kamis kita pukul 12 sampai pukul 1 membahas informasi-informasi isu-isu tentang pedesaan. Sampai di sini, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa, salam desaisme. Terima kasih. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa Pay,
Cashless-nya Kerabat Desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.